Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keamanan serta semangat selalu untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah konten marketing ini. Pada kesempatan ini saya memberikan materi dalam bentuk video recorded ya, video record ya, rekaman video dalam bentuk link YouTube. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih fleksibel lagi dalam belajar gitu ya, dimanapun dan kapanpun. Materi pada hari ini adalah tentang brand ya, brand atau merek. Saya kira kita semua sudah sering mendengar kata ini tentang brand atau merek. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas sedikit banyak tentang brand atau merek, dan ini sangat berguna dan sangat penting bagi siapapun yang bergerak dalam bidang marketing ya, baik dia sebagai seorang profesional yang bergelut di bidang marketing maupun terlebih kalau misalkan dia adalah seorang owner sebuah usaha atau bisnis ya, namanya pemilik usaha. Nah, dari materi ini nanti akan ada kuis ya, bisa diisi, nanti akan di share kuis tersebut di WhatsApp group ya, WhatsApp group. Jadi silakan bisa diisi sebagai bentuk kehadiran kalian semua untuk bisa mengikuti materi pada hari ini begitu. Materi ini tentang brand awareness ya. Kalau saya katakan itu brand ya, kira-kira apa yang berada dalam benak kalian ya, atau merek ya, dalam benak kalian itu merek tuh apa sih gitu ya. Merek itu kebanyakan dari kita mengingat sebuah produk ya, pasti gitu. Sebuah produk dan dia punya sebuah nama. Nah, kebanyakan dari kita, brand itu adalah simbol atau nama dari sebuah produk, dari sebuah perusahaan tertentu gitu ya. Nah, apakah itu benar atau tidak, nanti akan kita lihat ya. Apakah brand itu adalah sebuah nama atau mungkin lebih dari sekedar sebuah nama ya. Kemudian bagaimana tentang brand awareness atau kesadaran tentang merek ya. Berarti ada istilah baru lagi nih ya. Tadi adalah tentang brand sendiri, kemudian ditambah awareness atau kesadaran merek. Apa itu kesadaran merek? Kemudian apa fungsinya? Ya, kemudian bagaimana caranya ya untuk bisa membentuk kesadaran dari masyarakat terhadap sebuah merek atau ya, brand begitu. Ini akan kita bahas, itu dasar-dasar brand management, kemudian brand positioning, kemudian terakhir baru akan kita bahas tentang brand awareness. Sebagai awal ya, sebagai pengantar ya, bahwa kunci untuk membangun merek di luar pertimbangan pemasaran yang jelas seperti produk yang layak, kemudian strategi penetapan harga yang efektif, dan distribusi adalah memposisikan merek dengan benar dan membangun sikap merek positif yang akan mengarah pada ekuitas merek yang kuat. Inilah yang memberi makna sebuah merek, dan komunikasi pemasaran punya peran untuk mendorong makna dari sebuah merek. Jadi merek ini nggak hanya sekedar bagaimana produk yang akan dimanfaatkan atau akan yang dibeli itu mempunyai manfaat terhadap customer atau konsumen. Kemudian tidak hanya dari sisi harga ya. Ketika harga itu masuk dalam kategori daya beli masyarakat, artinya masyarakat mampu untuk membeli produk tersebut, kemudian produk itu mudah didistribusikan, artinya orang gampang mendapatkan produk tersebut ya, maka tidak sekedar itu. Nah, tetapi merek ini ya juga penting ya, bagaimana memposisikan dengan benar, dan yang lebih penting adalah membangun sikap merek positif ya, membangun sikap merek positif dari masyarakat yang mungkin sudah sempat membeli atau mungkin sudah loyal terhadap merek tersebut.
Dan ini akan mengarah pada ekuitas merek yang kuat. Ekuitas merek yang kuat itu berarti merek sebagai sebuah aset, ya. Nah, karena sebuah aset maka atau modal, ya, maka dia perlu di treatment, perlu di maintain supaya dia tetap berada dalam citra yang positif di hadapan masyarakat. Esensi sebuah merek tidak hanya sebatas untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain atau untuk dikenal oleh orang lain, meskipun memang, ya, output outcome lebih lanjutnya itu adalah memang orang bisa lebih kenal, ya, bisa lebih tahu, ya, tentang merek-merek tertentu dari sisi namanya. Misalkan Nike, ya. Nike itu siapa orang yang nggak tahu, ya, dari zaman dulu, ya, zaman saya kecil itu sudah terkenal, sudah dikenal, sampai sekarang masih eksis. Tetapi tidak hanya dikenal, ternyata Nike itu pasti ada sesuatu yang membuat dia bisa eksis, dikenal, dan punya citra positif dan posisi yang baik, ya, di hadapan customer. Nah, sesi brand ini kurang lebih ada 4, ya. Yang pertama adalah bahwa merek itu adalah wujud dari sebuah ketekunan, ya, wujud dari sebuah ketekunan. Kemudian kedua adalah dia adalah relevansi keabadian atau enduring relevance. Kemudian brand tersebut dia bisa menginspirasi, dia mempunyai kekuatan atau kapasitas untuk menginspirasi, baik menginspirasi sebuah bisnis, bahkan mungkin secara personal dia menginspirasi secara subjektif, ya, terhadap dari customer. Kemudian terakhir itu adalah merek itu atau brand itu bisa mengarahkan perilaku seseorang, jadi memprovide direction, mengarahkan perilaku seseorang, gitu. Nah, keempat hal inilah esensi dari brand itu sendiri. Jadi nggak sekedar nama, ya, jadi dia adalah wujud dari ketekunan, kemudian kerelevansian, kemudian inspiring, menginspirasi, kemudian dia provide direction, mengarahkan perilaku seseorang. Jadi ketika dia sebuah brand sudah punya ini, ya, sudah punya 4 komponen ini, maka sebuah brand itu sesungguhnya dia udah punya esensi yang penting, ya, supaya dia bisa akses di masyarakat, seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih brand tersebut? Brand adalah nama, ya, ketentuan, desain, simbol, atau apapun yang dapat menjadi alat untuk mengidentifikasikan sebuah produk, baik barang atau jasa, sekaligus menjadi pembeda antara satu penjual dengan penjual lain, karena masing-masing punya nama yang berbeda. Mungkin produknya sama, tapi namanya berbeda, dan nama itu adalah bentuk dari sebuah merek, ya, perwakilan dari sebuah merek. Contoh sepatu banyak sekali, ya, nama-nama merek sepatu. Ada Nike, ada Converse, ada yang merek-merek luar, ya, ada lagi Skechers, ya, ada lagi New Balance misalkan, dan banyak lagi yang lain. Kalau yang lokal ada Buccheri, ya, Buccheri itulah merek lokal kita. Kemudian Bata dan lain sebagainya, ya, yang merupakan bagian dari industri fashion dalam hal alas kaki, ya. Nah, semua nama-nama tersebut disebut juga dengan brand, gitu. Jadi kalau misalkan sepatu Bata, orang udah bisa ngira nih sepatu Bata itu misalkan secara kualitas, ya, setiap orang punya pandangan sendiri tentang kualitas sepatu Bata. Ada yang bilang Bata itu bagus lah, khususnya buat sepatu itu Bata bagus misalkan buat acara-acara yang casual, gitu misalkan. Kalau sepatu Buccheri, ya, mungkin dia cocoknya adalah buat acara-acara yang formal, gitu. Meskipun sekarang ada produk-produk yang casual, gitu. Kalau Skechers, mungkin orang berpikir Skechers dari sisi harga mungkin di atas dari harga-harga yang berada di brand lokal, gitu. Karena dia mungkin punya punya model yang selalu
update gitu ya, kemudian dia juga secara kualitasnya juga lebih nyaman, mungkin seperti itu bisa jadi pandangan dari setiap customer dan itu sah-sah saja ya. Nah, apapun faktor pemicu lahirnya suatu brand, sengaja ataupun tidak sengaja, terdapat nilai-nilai filosofi yang melekat padanya, baik dalam bentuk desain, simbol, nama, dan sebagainya. Dan esensi sebuah brand tidak hanya sebatas untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain atau untuk dikenal oleh orang lain. Misalkan contoh Google ya, ada contoh lagi Adobe atau Apple atau Adidas. Masing-masing merek ini dia punya ceritanya sendiri-sendiri sehingga dia dinamakan yang sudah kita kenal bersama nih, ada Google, Adobe, Apple, dan Adidas. Kalian bisa browsing nih, banyak sekali cerita tentang merek-merek ini di di internet ya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Dan masing-masing punya filosofinya sendiri-sendiri. Ya. Lalu kemudian apa sih fungsi brand atau merek? Pertama itu adalah pembeda dari suatu produk, barang atau jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya. Nah, membedakan produk meskipun mungkin produknya itu dari sisi kandungannya mungkin sama, tapi ternyata brand ini itu bisa membuat orang berpikir berbeda ya. Mungkin ada sesuatu yang berbeda ketika kita membeli misalkan produk kopi merek A ya dibandingkan dengan kopi merek B gitu. Karena masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Jadi brand atau merek ini berfungsi untuk memberikan citra kepada masyarakat, memberikan sebuah penilaian ya, penilaian terhadap merek tersebut. Yang kedua adalah penanda dalam mengidentifikasikan asal muasal suatu produk, barang atau jasa. Misalkan ada brand lokal, ada brand eh, brand dari luar gitu ya. Nah itu brand itu juga sebagai penanda ya bahwa ini produk adalah produk dari misalkan dari lokal Indonesia atau misalkan ini produk dari luar Indonesia gitu misalkan, baik itu kawasan ASEAN atau kawasan Asia gitu atau ke kawasan Eropa. Yang ketiga adalah interpretasi hubungan filosofis antara pendiri kepada calon dan atau konsumennya. Ya, hubungan filosofis antara pendiri kepada calon atau konsumennya. Keempat adalah sarana promosi dan penjualan. Ya, karena brand itu bisa meningkatkan promosi dan penjualan gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan misalkan merek A nggak jarang kita lihat atau sering kita lihat bahwa ketika sebuah produk yang sama tapi dengan brand yang satu sudah brand ternama, yang satu brandnya masih mungkin baru muncul begitu, tetapi sebenarnya kalau kita lihat atau kita rasakan itu tidak ada perbedaan yang berarti ya dari sisi kualitasnya. Misalkan sendal ada merek A merek B ya, sendal A sendal B. Merek A itu mungkin udah terkenal, kemudian merek B yang baru muncul produknya itu belum banyak yang kenal, artinya belum banyak yang kenal, butuh promosi yang lebih banyak. Nah, ketika kita rasakan, kita bandingkan, mungkin dua-duanya tidak terlalu sama-sama memberikan rasa nyaman, misalkan sama-sama punya ketrendian yang sama, tidak ketinggalan zaman, kekinian gitu, sesuai dengan apa yang customer inginkan gitu, misalkan dari sisi motif, warna, model gitu, itu sama. Tetapi ternyata brand ini bisa membuat orang berpikir bahwa lebih baik saya ngambil merek A aja gitu, karena mungkin dia sudah lama mengenal merek tersebut, dia nggak ingin coba-coba gitu dengan produk yang baru. Itu sah-sah saja. Tapi ada juga brand-brand yang B itu ya, merek B itu yang mungkin orang melihat pengen coba ya. Jadi secara values bagi setiap customer itu ya punya pertimbangan sendiri-sendiri ya. Dan itu berkaitan dengan sarana promosi. Biasanya kalau brandnya udah ternama, maka dia biasanya promosinya berada dalam ruang-ruang yang tidak terlalu sering ya, frekuensi tidak terlalu sering. Tapi kalau untuk merek-merek baru biasanya cukup masif untuk mengenalkan brand atau merek. Kemudian sarana pengendali pasar,
ya, sarana pengendali pasar. Kemudian keenam adalah penanda karakter sebuah produk. Penanda karakter produk ini berarti kalau kita sering misalkan sebuah merek tas ya, misalkan tas yang mahal ya, tas yang mahal, misalkan taruhlah tas Hermes ya, tas Hermes. Kalau kita mendengar tas Hermes ya, kita udah tahu tuh karakter dari tas itu, produk itu seperti apa, dibuat dari bahan apa, harganya berapa, kemudian dari sisi sosial ya, kalau orang beli produk Hermes, tas Hermes, orang udah tahu nih pasti orang yang cukup punya banyak uang ya, karena harganya yang mahal begitu. Itu fungsinya ya. Kalau misalkan kita bikin brand merek ya, harusnya fungsi ini masuk ya ke semuanya, ke brand yang kita punya gitu. Kemudian tujuan akhir dari brand management adalah peningkatan loyalitas dan juga pembelian berulang terhadap satu produk. Loyalitas dan juga pembelian berulang. Loyalitas berarti dia udah nggak mikir lagi, karena dia sangat percaya, udah beliefs ya dengan produk tersebut, sehingga ketika ada produk baru dia sudah tidak berpikir panjang, tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang lama, langsung mungkin dia akan beli jika dia punya kemampuan dan daya beli. Dan juga pembelian berulang, mungkin saja dia belum jadi orang yang loyalis gitu, tetapi ketika dia beli pertama ya, kemudian dia terpuaskan, lalu kemudian kebutuhannya terpenuhi, maka dia bisa membeli berulang ya, pembelian kedua, ketiga, sehingga ketika dia mungkin sudah membeli dengan frekuensi yang cukup sering, pelan-pelan dia akan menjadi customer yang loyal gitu. Ini adalah tujuan brand gitu ya, tujuan merek. Bagi konsumen, fungsi merek secara psikologis dan sosial lebih menonjol kepada eksistensi diri ya. Perbedaan antar konsumen di dalam lingkungan sosial mereka, kemudian penanda nilai eksklusivitas personal, meningkatkan performa penggunanya, mewakili karakter penggunanya, bahkan sekaligus dapat menjadi penentu kesan strata sosial dalam lingkungan sehari-hari. Kesemuanya itu merupakan dampak yang dihasilkan oleh emotional benefit dari suatu produk. Itu emotional benefit. Emotional benefit merupakan sisi yang sulit diukur oleh takaran harga. Bahkan harga diri atau customer value dibentuk oleh aspek emotional benefit. Jadi ada customer itu ya, ada yang melihat bahwa produk-produk tertentu itu bisa meningkatkan strata sosial mereka di hadapan masyarakat ya, di hadapan masyarakat. Misalkan ada produk HP, kita tahu produk HP banyak sekali ya mereknya. Ada produk-produk HP tertentu yang harganya mungkin di atas 10 juta ya, tidak ada yang di bawah 10 juta, rata-rata di atas 10 juta. Jadi ketika mereka mampu membeli misalkan gadget tersebut, handphone tersebut, maka dia pride-nya naik ya, kepercayaan dirinya naik. Karena ketika orang melihat bahwa dia punya HP tersebut atau handphone tersebut, orang bisa ngira-ngira bahwa dia punya cukup uang atau termasuk orang yang mampu begitu. Nah, itu brand. Nah, ini disebut dengan emotional benefit, dan ini sulit diukur ya. Jadi kalau misalkan dia memang sangat concern terhadap lifestyle, kemudian strata sosial, maka dia sebisa mungkin bagaimana untuk bisa memiliki produk tersebut gitu ya. Lalu kemudian bagaimana formulasi dari branding. Formulasi branding, bagaimana kita membentuk branding, kurang lebih ada 3 komponen ya, dalam membentuk branding ya. Ini disingkatnya, nanti ada kepanjangannya. Pertama adalah enduring relevance yang di awal tadi, atau relevansi keabadian, mengisyaratkan bahwa brand memang tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Perjalanan panjang sebuah brand dan produk memberikan pelajaran berharga tentang makna sebuah kegagalan dalam setiap percobaan untuk menembus persaingan. Dibutuhkan keuletan dan persistensi yang teguh agar sebuah brand dapat bertahan dan abadi. Kerja keras dan pengorbanan mewarnai setiap perjalanan panjang sebuah brand, dan ketika di masa depan sebuah brand tidak terkenal dan besar dan tertanam kuat dalam benak konsumen, hal tersebut merupakan pembayaran atas segala bentuk pengorbanan masa lalu dalam membesarkan brand. Jadi jangan berharap brand kita itu ketika kita munculkan itu langsung orang terkenal di mana-mana gitu ya. Kita munculkan di daerah A ya,
di sebuah kota kecil misalkan di Indonesia, sebuah brand produk tertentu ya. Nah itu butuh waktu yang cukup lama dan tidak bisa diukur kapan kiranya brand itu mulai terkenal dan menjadi brand in mind ya. Kalau udah mau beli produk itu ya udah ingetnya adalah merek tersebut gitu. Kalau misalkan kita mau beli sepeda motor, kalau dalam pikirannya langsung terbersit ketika dia membeli sebuah motor kemudian terbersit sebuah merek tertentu, berarti itu udah masuk brand in mind ya, brand in mind. Kalau kita pengen beli ayam goreng cepat saji, ketika sudah terbayang langsung merek apa yang mau kita beli, maka itu sebenarnya sudah masuk brand in mind gitu. Ya, contohnya produk yang saya tampilkan ini ya, ini adalah cukup lama nih untuk bisa terkenal sampai sekarang. Kedua adalah capacity to inspire ya, memberikan kapasitas untuk menginspirasi. Misalnya beberapa konsumen yang telah tersentuh syaraf emosinya mampu membeli sebuah sepatu merek, contohnya Supreme dengan harga puluhan juta ya, tas merek Hermes dengan harga ratusan juta, kemudian mobil sport merek Mustang dengan harga puluhan miliar. Padahal kalau dari segi fungsi ya, sepatu mahal maupun murah, bermerek atau tanpa merek, terkenal, tempatnya tetap di kaki kan ya. Kalau mereknya sangat mahal gitu ya harganya, apakah dia berpindah ke kepala makanya kan enggak, atau disakutin aja tuh di leher, digantungin ya, dia nggak pakai sepatu tersebut, enggak, tetap di kaki, semahal apapun dia tetap di kaki. Kemudian lalu tas apakah mahal ataupun murah, fungsinya tetap sebagai alat penyimpan barang bawaan ya. Kemudian mobil apakah murah atau mahal, fungsinya tetap sebagai kendaraan. Akan tetapi diksi mahal dan murah bukan menjadi alasan dan persoalan mengapa ada beberapa orang dalam lingkungan sosial membeli produk mahal dari sebuah merek terkenal. Inspirasi dari sebuah brand memberikan makna psikologis sendiri bagi penggunanya. Bisa jadi ketika dia membeli produk yang sangat mahal tersebut, itu membuktikan kerja kerasnya. Dia ingin membuktikan bahwa ini adalah hasil kerja keras saya dan ingin merayakan kerja keras tersebut dengan membeli barang-barang tersebut. Itu bisa jadi sebagai sebuah pertimbangan. Jadi merek urusan belakang, harga murah atau mahal urusan belakangan gitu ya. Tapi adalah keinginan dia untuk supaya eksis misalkan di depan masyarakat, itu sebagai pendorong utama ya, dalam membeli sebuah produk. Sehingga wajar masih ada produk-produk yang sangat mahal itu masih laku di pasaran ya, meskipun sebagian besar mungkin nggak mampu membeli ya mobil-mobil sport yang seharga puluhan miliar, Mustang, Bugatti gitu dan sebagainya. Itu capacity to inspire. Kemudian intinya itulah provide direction, atau secara mana berarti sebuah brand mampu mengarahkan perilaku seorang secara psikologis, normatif maupun emosi. Menjadi berbeda itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar menjadi lebih baik. Hal ini mendasari mengapa inovasi kian berkembang dan menemukan segala ini dalam konsep manajemen, baik inovasi pada produk, terlebih lagi inovasi dalam bentuk pelayanan dan strategi branding. Ya. Jadi loyalitas terhadap sebuah produk itu membuat mereka tetap ya, tetap berada dalam koridornya untuk membeli produk apapun asalkan dia punya merek yang sama dengan apa yang sudah dia beli selama ini gitu. Misalkan nih motor Vespa ya. Motor Vespa di zamannya itu ya, motor Vespa 76 misalkan, itu sangat jadi primadona ya merek Vespa ini. Kemudian sempat kalau nggak salah sempat vakum ya, tidak ada produk baru lagi. Kemudian muncul dalam produk yang lebih modern yang sekarang kita lihat. Nah orang-orang yang dulunya sangat menyukai Vespa ya, dia sangat senang pasti dengan produk baru tersebut. Dia nggak melihat, mungkin dia melihat produknya, tapi dengan melihat mereknya tersebut ya, Vespa ini, dia sudah tahu kualitasnya, dia sudah tahu apa
ketika dia beli Vespa ini, misalkan motor Vespa, maka dia punya apa kesan tersendiri ya secara sosial di masyarakat maupun secara dia pribadi ya. Bisa jadi dia adalah seorang kolektor motor Vespa dulunya yang sempat mungkin tidak ada produk barunya ya, kemudian ketika Vespa hadir dengan produk yang lebih kekinian dan sangat anak muda gitu ya, maka mungkin orang tuanya juga sempat membeli dulu, kemudian dia sempat memakai dan cukup bergengsi ya, sehingga kegengsian itu tetap ada sampai sekarang. Jadi provide direction, mengarahkan. Tujuan akhir daripada brand management adalah peningkatan loyalitas dan juga repeat buying atau pembelian berulang suatu produk sebagai wujud dari brand performance. Tujuan akhir dari brand management adalah peningkatan loyalitas dan juga pembelian berulang terhadap suatu produk. Persepsi konsumen akan memberikan feedback di bab pengambilan keputusan pembelian. Jadi ketika brand itu sudah mengena di masyarakat, maka sesungguhnya itu kabar yang sangat bagus, itu sebuah kondisi yang sangat diinginkan gitu ya, dari sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan. Tinggal di maintain aja, di treatment supaya itu berada dalam koridor positif di hadapan masyarakat. Yang kedua itu adalah positioning. Positioning adalah langkah pertama dalam meletakkan dasar untuk membangun merek yang kuat. Ketika berpikir tentang memposisikan merek dengan komunikasi pemasaran, seorang berbicara tentang sesuatu yang berbeda dari apa yang umumnya dilihat sebagai pemposisian dalam pengertian pemasaran. Sebuah rencana pemasaran akan menetapkan posisi umum untuk sebuah merek dalam hal-hal seperti strategi harga dan fitur produk, dan dalam kaitannya dengan segmen pasar tertentu. Jadi rencana pemasaran itu adalah bagian dari bagaimana memposisikan merek di customer. Memposisikan merek itu bisa menggunakan dari sisi harga, dari sisi fitur atau manfaat gitu, atau bisa melihat dari segmen pasar tertentu ya. Memposisikan misalkan bahwa produk ini adalah lebih ditekankan untuk segmen pasar orang tua, umur 40 tahun ke atas ya, misalkan produk susu ya, susu misalkan buat lansia, maka dia fiturnya juga diposisikan supaya dibeli oleh para lansia misalkan, atau mungkin untuk anak bayi gitu, atau balita. Nah, segmen-segmen tersebut itu digunakan untuk memposisikan produk-produk yang akan dimunculkan gitu. Atau ada lagi misalkan merek produk yang dia berada dalam rentang segmen pasar yang luas ya, gitu. Dia bisa dipergunakan oleh remaja, misalkan, dewasa, bahkan orang tua pun bisa menikmati produk tersebut. Misalkan air mineral ya. Air mineral itu bisa dipergunakan atau dikonsumsi oleh segala umur ya, seperti itu. Itulah memposisikan produk brand ya. Nah, dalam tipenya position merek itu ada dua. Pertama adalah sentral atau terpusat. Sebuah merek yang diposisikan secara terpusat harus dilihat memberikan semua manfaat dasar yang umumnya terkait dengan kategori produk. Pasar menganggap merek yang diposisikan secara terpusat sebagai sesuatu merek terbaik. Karena itu komunikasi pemasaran mereka tidak perlu terus-menerus mengatakan manfaatnya. Mereka diasumsikan cukup untuk mengatakan orang bahwa merek mereka adalah merek yang terbaik. Pemposisian sentral utama adalah ketika nama merek menjadi istilah umum untuk kategori tersebut. Misalkan air mineral ya, kita sudah tahu ya, kalau kita menyebut merek A misalkan, maka itu adalah air mineral yang berkualitas. Atau misalkan sepeda motor, maka kita lihat merek A, maka dia kalau kita pakai itu kecepatannya melebihi kecepatan motor yang lain. Dari sisi penghematan bahan bakar, kita bisa langsung bahwanya adalah merek yang paling hemat ya di levelnya dibandingkan dengan merek yang lain gitu. Kemudian diferensiasi, sudah istilahnya pemposisian yang berbeda, mencari cara untuk membedakan merek dari pesaingnya.
Hal ini dicapai dengan mencari manfaat tertentu yang penting bagi audiens target dan bahwa mereka percaya atau dapat dibujuk untuk percaya. Mereka akan memberikan hasil yang lebih baik daripada pesaingnya. Diferensiasi berarti ada pembeda. Kalau tadi dia punya posisi penting yang diinginkan oleh masyarakat. Misalkan tadi bahan bakar. Bahan bakar itu orang pengen bahan bakar yang paling hemat ya. Kalau kita memakai sebuah kendaraan, baik mobil ataupun motor. Maka menyatakan bahwa merek tersebut, merek A itu adalah yang paling hemat, yang terhemat bahan bakarnya, maka itu disebut dengan tipe dasar sentral terpusat. Jadi yang ditekankan itu adalah hemat bahan bakar. Diferensiasi dia melihat pembedanya. Kalau motor, ya, motor sekarang tuh fiturnya macam-macam ya. Ada yang ada casan HP kan, ada yang enggak. Diferensiasinya itu adalah ternyata motor ini sama-sama motor bebek tapi dia punya casan HP gitu. Motor A dia starternya masih starter pakai kunci tapi ini nggak pakai kunci. Itu adalah diferensiasi gitu. Ya ini otomatis pakai alarm kalau misalkan dia mati, kalau misalkan dia ngerem yang nggak dipakai dalam beberapa detik dia mati sendiri dan nggak perlu kita starter lagi supaya dia cukup digas saja lalu kemudian dia bisa nyala lagi. Ada yang seperti itu. Nah itu adalah bentuk dari diferensiasi. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang pengen simple ya, kemudian dalam penggunaannya itu memudahkan, dia nggak perlu cari colokan HP misalkan kalau dalam perjalanan, maka dia akan memposisikan pikirannya untuk membeli motor-motor yang bisa memudahkan untuk bisa ngecas HP. Nah itu diferensiasinya dilihat oleh masyarakat. Nah kemudian apa hubungan antara positioning and brand awareness? Tugas pertama positioning adalah membangun hubungan antara merek dan kebutuhan ya, kategori di benak konsumen, sehingga ketika kebutuhan itu muncul, merek muncul di benak. Inilah yang disebut dengan kesadaran merek. Jadi dibangun dulu kebutuhannya di benak konsumen ya. Ketika kebutuhan itu muncul dan terpenuhi, maka merek muncul di benak kita. Ya, kayak tadi yang saya bilang, ketika orang butuh motor ya yang hemat bahan bakarnya, ya kan, kemudian terpenuhi bahwa merek A lebih hemat dari motor B, merek A lebih hemat dari merek motor B, maka merek tersebut langsung muncul di benak para konsumen gitu. Nah kemunculan merek tersebut dalam benak disebut dengan kesadaran merek atau brand awareness. Itu sangat menguntungkan sekali. Sehingga apa itu brand awareness? Brand awareness atau kesadaran merek merupakan kemampuan dimiliki oleh masyarakat atau konsumen untuk mengenal sebuah merek, produk maupun sebuah jasa. Kegiatan perusahaan yang merangsang brand awareness sangat penting untuk dilakukan sebab masyarakat cenderung membeli produk ataupun jasa dari merek yang sudah dikenal gitu ya. Jadi maksud saya ya, kalau beli air mineral ya sudah tahu nih produk-produk apa aja yang akan dibeli gitu, karena sudah lama dikenal, sudah sering menikmati dan memakai produk tersebut. Itu brand awareness. Apa cara untuk meningkatkan atau membuat teknik brand awareness? Untuk brand awareness dengan teknik pertama adalah membuat logo maupun tagline yang menarik. Itu satu ya. Nah contoh misalkan Apple ya, dengan logo Apple-nya yang simple dengan tagline think different. Meski produknya di atas harga HP misalkan, handphone di produk yang lain, namun selalu harus di pasar ketika dia melakukan produk terbaru. Kemudian kedua, aktif di media sosial populer. Ketiga, membangun website yang menarik. Kemudian aktif mengikuti event sebagai sponsorship atau sebagai peserta, misalkan ada bazar, ada pameran gitu ya. Itu dilakukan, bukan melakukan hal tersebut itu bisa membantu meningkatkan brand awareness. Kelima, melakukan co-branding. Kita bekerjasama dengan merek lain untuk melakukan brand awareness. Contoh misalkan Citato dengan Indomie yang menghadirkan varian rasa keripik kentang. Itu rasa Indomie goreng yang disebut baik oleh masyarakat. Ini adalah teknik-teknik dari brand awareness gitu ya.
yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan yang punya merek tersebut. Baik, itu dari saya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah inspirasi untuk bagaimana untuk bisa membangun merek dan mempertahankan merek supaya bisa kenal oleh masyarakat. Itu saja dari saya. Jangan lupa untuk mengisi link ya dari materi hari ini, dan selamat menikmati ibadah puasa, menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.